Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devon di channel Devon Musuki. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan kalian penjelasan dan juga tata cara penginstalan aplikasi salah satu aplikasi kode editor sama seperti Notepad C++ ataupun juga Sublime Text, yaitu Visual Studio Code. Nah, apa sih Visual Studio Code itu? Dan apa sih perbedaannya dengan kode-kode editor lain? Nah, untuk paduan penginstalan dan juga penjelasan lebih lanjut, kita simak video berikut. Nah, kita langsung saja tentang bagaimana cara untuk instalasi dari Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah buka browser. Pertama-tama kita harus download dulu VS Code-nya. Kalian bisa ketik di Google seperti ini. Klik halaman paling atas. Nah, di sini kita bisa download langsung. Download for Windows. Terserah teman-teman punya sistem operasi apa. Kalau di sini saya pakai Windows, jadi saya download yang Windows. Kita klik saja. Nah, thanks for downloading. Nah, kita tunggu downloadnya di bawah ini hingga selesai. Nah, sekarang proses downloadnya udah selesai. Jadi, kita langsung aja ke folder download. Ini saya sudah punya. Teman-teman tinggal double klik saja. Instalasinya sama seperti aplikasi-aplikasi biasanya. Kalian tinggal accept dan next saja. Sebelumnya sih saya pakainya Sublime Text, tapi dikarenakan kebanyakan orang sudah pakai VS Code dan juga VS Code terbilang baru, jadi ya saya juga ikut pakai Visual Studio Code atau VS Code ini. Mungkin ada beberapa fitur yang saat pemasangan itu sudah satu paket dengan plugin ataupun alat-alat untuk membantu pekerjaan coding kita lebih cepat, dan itu udah default dengan Visual Studio Code-nya. Berbeda dengan kode editor yang lain seperti Sublime Text, harus download satu-satu dulu. Oke, kita launch saja langsung. Kita tutup. Nah, ini tampilan awal dari Visual Studio Code-nya. Teman-teman bisa kita coba sama-sama ya. Kita new file. Kita save dulu. Kita taruh aja di desktop, namanya index.html. Saya coba buat file HTML ya. Nah, oke. Nah, perbedaannya itu adalah, coba teman-teman perhatikan, saya ketik ini saja, terus saya klik tab. Nah, maka kode dasar dari HTML langsung muncul. Nah, itu dikarenakan Visual Studio Code sudah terpasang secara default dengan Emmet. Emmet adalah salah satu extension atau alat untuk membantu kita untuk mempercepat proses coding kita, dan ini sudah sekalian dalam Visual Studio Code. Kalau misalnya di Sublime Text itu harus pasang lagi. Nah, kita coba ya buat sebuah file HTML kayak tadi, tanda seru tab. Nah, itu langsung ada. Kita bisa klik tab lagi. Nah, kita bisa klik titelnya sini, bisa tab lagi, kita langsung ke body. Nah, ada lagi fitur
beberapa fitur di Emmet seperti A1, kita klik tab langsung dibuatkan tutup tagnya, ataupun memperingkas sebuah kerjaan seperti contoh saya mau buat tabel, maka saya buat tabel 2 baris 2 kolom ya. Kita klik tabel, terus buat tr nya, terus td nya 2, terus tr lagi, tab, terus td lagi, dan td lagi. Nah, ini ya contoh sederhana tabel 2 baris 2 kolom. Nah, mungkin teman-teman pikir tadi lumayan cepat pengerjaannya, tapi kalau misalnya menggunakan Emmet, kita bisa langsung tulis begini. Saya ingin buat tabel yang di dalamnya ada tr 2 dengan tanda bintang, jadi tr buat 2, dan di dalamnya ada td 2 juga. Nah, lihat perhatikannya saat saya klik tab, nah kan dibuat tabel yang sama persis seperti di sini. Jadi teman-teman gak perlu capek-capek lagi nih. Nah, selain itu teman-teman juga bisa atur sendiri color scheme ataupun tema dari Visual Studio Code. Teman-teman bisa langsung ke extension di bagian sini. Teman-teman bisa klik langsung saja cari. Pertama, teman-teman harus koneksi internet dulu ya, agar bisa langsung. Nah, contoh tulis saja theme. Nah, itu ada yang namanya Atom War Dark Theme, Material Theme, ada juga Material Theme. Coba kita tes ya yang Atom One Dark Theme. Nah, ini caranya gampang, jadi nanti contohnya seperti ini. Teman-teman perhatikannya, kalau yang ini HTML tampilannya awalnya begini. Kita coba pasang ini ya, Atom. Oke, dia akan download. Nah, kita langsung diarahkan untuk memilih color theme-nya. Kita pilih yang Atom aja. Nah, lihat ada perbedaan. Oke. Nah, teman-teman juga seperti yang Emmet tadi, yang ketika misalnya kita ingin buat tag paragraf, tinggal tab, ataupun satu tinggal tab, tinggal isi. Teman-teman juga bisa lakukan di bahasa pemrograman lain, tetapi harus download lagi. Teman-teman bisa cari di sini aja, tinggal tulis IntelliSense, namanya itu adalah IntelliSense. Teman-teman coba kita tes download untuk PHP IntelliSense ini. Nah, teman-teman bisa baca itu Advanced Autocomplete. Jadi kita langsung autocomplete sama seperti yang Emmet tadi. Kita coba di HTML. Teman-teman tinggal klik install aja untuk pemasangannya. Nah, ada lagi satu bawaan dari Visual Studio Code. Nah, untuk hilangin tab di kiri tadi, tinggal tekan Ctrl B aja. Nah, menghilangkan dan mengembalikannya. Oke, kita lanjut. Kita close aja. Teman-teman, ada juga satu hal yang baru lagi nih untuk Visual Studio Code. Coba saya buat folder atau buat file baru lagi, tapi di sini kita save dia CSS, ekstensinya CSS. Nah, teman-teman perhatikan ya, kita hilangin dulu. Nah, contoh saya ingin mewarnai A1, kita klik A1 seperti biasa, terus tulis color, tulis penacian. Nah,
teman-teman perhatikan, langsung ada kotak ini. Itu hal yang baru di Visual Studio Code. Bukan maksudnya untuk di code editor yang lain ini belum ada bawaan defaultnya, tapi Visual Studio Code udah langsung ngebundle sekaligus dengan CSS color ini. Jadi kalau teman-teman bisa langsung lihat contoh kode warnanya, misalnya orange. Nah, dia langsung muncul tuh. Kalau misalnya teman-teman mau mengubah warna orange ini, teman-teman tinggal taruh kursor di atas. Nah, maka langsung muncul otomatis. Teman-teman bisa langsung rubah di sini, ubah warnanya. Nah, oke. Nah, warnanya berubah. Nah, itu dia bawaan yang dari Visual Studio Code. Oke, sekian dulu dari video tutorial tentang instalasi Visual Studio Code ini. Nah, kalau saya sarankan sih, teman-teman kalau misalnya memiliki laptop di bawah RAM di bawah 2 GB, mending install yang Sublime Text aja dibandingkan Visual Studio Code. Karena dari pengalaman saya sendiri, kalau gunain VS Code ini di waktu RAM saya masih 2 GB, itu masih berjalan lambat VS Code-nya ini. Tapi gak ada bedanya kok, teman-teman tetap bisa ikuti seri pembelajaran di channel ini. Oke, saya Devon dari channel Devon Usuke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And bye.